Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raiman Salju Mairi. Saya akan mempresentasikan tentang pembuatan aplikasi algoritma Huffman menggunakan PHP dengan framework kode Glitter. Algoritma Huffman merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mengkompresi file sehingga file yang dihasilkan menjadi lebih kecil dari ukuran aslinya. PHP merupakan singkatan dari personal homepage. PHP digunakan untuk membuat website pribadi atau organisasi. PHP ini berbasis web. Kita masuk ke coding. Di coding ini merupakan coding untuk form upload. Di sini labelnya file input, kemudian ada input tipenya file, namanya adalah berkas, kemudian ada tombol submit. Ini coding itu aksi upload. Di aksi upload ada variabel fsize, di mana fsize berguna untuk mengambil size dari berkas yang kita upload. Kemudian fname kita ambil nama dari berkas yang kita upload. Dan nama file di sini berguna untuk merubah nama file yang kita upload tadi menjadi file underscore time, file underscore waktu yang saat diupload. Kemudian ini config-nya array, itu berisi upload page ini gunanya untuk menyimpan file yang telah diupload. Kita menyimpannya di upload/file, ini folder file. Kemudian file yang hanya boleh diupload berupa txt, kemudian maksimal filenya, maksimal size-nya 100 kilo. Kemudian file name-nya kita ambil dari file underscore waktu tadi. Jika uploadnya tidak berhasil, tanda seru ini merupakan menandakan untuk tidak berhasil, maka hasil errornya disimpan dalam variabel error yang nantinya akan ditampilkan di view. Jika uploadnya berhasil, maka file get content ini berguna untuk membaca isi file. Isi file yang telah dibaca disimpan ke dalam variabel myfile. Kemudian data ini berupa array, isinya data itu berupa hasil dari kompresi Huffman encode, fungsi Huffman encode. Kemudian string adalah isi file yang asli. Kemudian file name ini adalah nama file. Kemudian original file size, ini original file yang kita upload tadi, size nya. Kemudian ini untuk menampilkannya ke view, dan kita kirim data yang array tadi. Ini untuk Huffman encode. Original stringnya kita isi dengan string. String ini adalah isi file yang telah kita baca tadi. Kemudian occurrence ini berupa array, kita gunakan untuk menyimpan karakter yang kita baca nanti. Di sini perulangan untuk menghitung karakter yang ada pada file. Semua karakter yang ada pada file nanti akan disimpan ke dalam occurrence. Kemudian dilakukan pengurutan pada occurrence. Kemudian kita lakukan looping ini kita berguna untuk mengurut karakter dan menggabungkan node 1 dengan node 2. Setelah diurut, nanti node yang pertama dan node yang kedua akan kita gabungkan di sini.
kemudian kita urutkan lagi dan kita gabungkan lagi seperti itu. Kemudian dictionary ini merupakan fungsi untuk generate Huffman tree, kemudian kita kembalikan dalam bentuk JSON. Ini dia fungsinya untuk generate Huffman tree. Ini merupakan tabel untuk menampilkan total biner dari original file. Kita masukkan string tadi ke teks, kemudian kita hitung jumlah karakternya berapa. Ini variabel total, kita set awalnya 0, kemudian kita lakukan perulangan. Ini berguna untuk merubah ASCII ke biner yang kita simpan ke dalam variabel bit. Di sini cari karakter ke i, misalnya karakter pertama yaitu R, karakter kedua A, seperti itu dan seterusnya. Kemudian variabel file ini adalah frekuensi setiap karakter yang muncul. Misalnya huruf R yang muncul 1 kali, kemudian yang A misalnya muncul 2 kali atau 3 kali, seperti itu. Bit ini hasil binernya berupa angka 0 dan 1. Untuk tabel yang original file ini rata-rata semua 8 bit. Kita hitung semuanya ya, berapa bit. 8 bit semuanya rata-rata untuk yang asli. Kemudian ini total per karakter, total bit per karakter. Nanti jumlah bit dikalikan jumlah karakter. Misalnya 8 bit, jumlah karakternya ada 2, 8 kali 2 16. Untuk totalnya, ini total keseluruhan bit. Ini tabel untuk menampilkan file yang sudah dikompresi. Sama seperti tadi, ini kita set variabel total 2, kita set 0, kemudian ini total kompresi, saya singkat aja menjadi TK. Ini enggak baku ya, ini bisa diganti-ganti dengan yang lain. Kemudian result ini hasil yang JSON yang dihasilkan tadi oleh Huffman encode tadi, fungsi Huffman encode. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk array biar lebih mudah untuk pengolahannya. Kita simpan dalam variabel result, kemudian kita lakukan perulangan. Ini sama seperti yang tadi, kita rubah karakternya ke biner, kemudian kita hitung jumlah bitnya. Ini untuk kita taruh nanti di tabel. Ini sama seperti tadi, ini jumlah karakter ke i, ini jumlah, ini frekuensi karakter yang muncul, kemudian ini jumlah bilang bit yang muncul. Kalau yang untuk yang asli nanti tadi, untuk yang file asli semua rata-rata 8 bit. Tapi kalau di sini sudah berbeda-beda, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 8. Kemudian jumlah bit dari yang ini, kemudian ini besar memorinya, ini jumlah variabelnya dikali jumlah bit, ini totalnya keseluruhan ini. Hasilnya kalau kompresinya berhasil, hasilnya akan lebih kecil dari file asli. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung biner dan generate ke file. Di sini kita buat satu buah variabel encode. Kita lakukan perulangan. Di sini perulangannya per karakter. Nanti kita baca per karakter. Hasilnya berupa biner 01.
tapi semua hasilnya itu digabung jadi satu baris semua. Kemudian kita generate dalam bentuk ASCII. Codingnya yang ini kita lakukan dalam bentuk ASCII. File yang tadi kita urut semuanya, kita ambil 8 bit, kemudian kita ubah ke dalam ASCII. Jadi logikanya hasilnya kan berbeda dari file asli. Kalau melihat hal aslinya, kita harus buat dulu dekompresinya, sama seperti WinRAR atau WinZip. Kalau kita mau lihat file aslinya, kita melihat dengan aplikasinya. Tampilannya di web, di halaman depan, ini ada file input, ini form input yang kita bicarakan tadi, dan ini tombol home untuk ke halaman ini. Kemudian nama kelompok ketapil seperti ini berupa modal. Kemudian jika kita klik tombol browse, nanti akan muncul jendela baru seperti ini untuk mencari file txt yang akan kita kompresi. Klik open, nanti akan muncul nama filenya di sini dan kita klik kirim. Kalau kita klik kirim, nanti akan muncul seperti ini. Ini tabel-tabelnya. Ini file original. Di bawahnya nanti ada file yang telah dikompresi. Jumlah bitnya ini akan berbeda. Presentasinya 64,9 dari yang saya coba. Kemudian totalnya 89 karakter. Original size-nya 712 bit atau 89 byte. Hasil kompresinya 385 bit atau 49 byte. Ini untuk download file, untuk membuktikan apakah filenya sama 49. Ini adalah video penggunaan aplikasi Huffman. Kita lihat. Ini di browser, ketik localhost /Huffman, ini browse, kita pilih file, kita pilih file test.txt, kita klik open. Nah, ini kita lihat dulu berapa size nya, 89 byte. Bisa 89 byte filenya. Kemudian kita klik open. Ini test.txt, kemudian kirim. Ini file original, ini bilang bit. Ini yang tadi 89 byte. Ini hasilnya 712. Ini hasil kompresi. Jumlah bitnya ada berbeda-beda. (49 byte hasil kompresi. Kita lihat sama-sama. byte hasilnya sama. Demikianlah presentasi dari saya tentang membuat aplikasi kompresi Huffman menggunakan PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.